Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 30. Demikianlah, ketika para pengintai itu melihat seorang pemuda dusun menjadi utusan Keng Hong, segera mereka menghadang, bahkan dipimpin sendiri oleh Mo Kiam Xiaoong yang kebetulan meronda dan melakukan pemeriksaan atas tugas anak buahnya. Aliok tertawan dan betapa girang hati Mo Kiam Xiaoong ketika mendapatkan sepucuk surat Chia Keng Hong yang ditujukan kepada Yap Chong San di Lengkok. Penemuan ini merupakan jasa besar dan dia sudah membayang betapa Cui Im akan membalas jasa ini dengan mesra. Sedikitnya semalam suntuk dia akan diterbangkan ke sorga oleh wanita yang cantik jelita, pandai merayu pria, berpengalaman dan amat lihai itu. Biarpun diam-diam Mo Kiam Xiaoong tergila-gila kepada Cui Im, akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengambil langkah lebih dulu, selain sungkan kepada Choa Kun, adik iparnya yang kini menjadi kekasih tetap Cui Im, juga takut kepada ayah mertuanya, dan terutama sekali mana dia berani bersikap kurang ajar kepada Cui Im yang demikian lihai. Kecuali, tentu saja, seperti dahulu setelah menyerbu Chin Ling San, kalau Cui Im menghendakinya, untuk memberi hadiah atas jasanya, tentu dia akan menerima dan meneguk cawan anggur manis memabukkan itu sampai tiada tertinggal setetes pun. Benar saja seperti dugaan Mo Kiam Xiaoong, Cui Im yang cantik dan kemerahan pipinya itu menjadi berseri. Wanita yang sudah berusia 30 tahun lebih ini masih nampak cantik sekali, cantik dengan tubuh yang matang dan padat menggairahkan, ditambah lagi karena gerak-geriknya memang menarik. Setiap lekuk-lengkung tubuhnya dimanfaatkan dalam gerak-gerik terlatih dan teratur itu. Bagus. Bagus. Choa Kongcu, saatnya tiba aku dapat membalas mereka dan kepandaianmu lah yang kubutuhkan untuk ini, katanya sambil menarik tangan pemuda tampan yang kini mukanya menjadi agak pucat karena setiap malam harus melayani iblis betina yang tak mengenal puas dengan nafsu berahinya itu, masuk ke dalam kamar meninggalkan Mo Kiam Xiaoong yang bengong terlongong dan kecewa. 2 hari kemudian, seorang anggota anak buah Mo Kiam Xiaoong yang muda dan perawakannya mirip Aliok, memakai pakaian yang dipakai Aliok dan menunggang kuda dari Chin Ling San itu, meninggalkan Sun Kebun di malam hari bersama Mo Kiam Xiaoong dan beberapa orang anak buahnya yang membawa pula tubuh Aliok yang terbelenggu. Setelah tiba di sebuah hutan pegunungan, Aliok yang dibuka sumbatan mulutnya segera memaki-maki. Mau diapakan aku? Orang itu mengapa memakai pakaianku dan menunggang kudaku? Mana suratku dan uang bekalku? Hayo kembalikan. Mo Kiam Xiaoong memberi isyarat dan sambil tertawa-tawa anak buahnya menyeret tubuh Aliok yang meronta-ronta turun dari kuda, terus menyeretnya ke tepi jurang dan tak lama kemudian terdengar pekik mengerikan ketika tubuh Aliok dibacok kemudian dilempar ke dalam jurang yang amat dalam. Mereka tertawa-tawa dan berangkat menuju ke Lengkok. Mo Kiam Xiaoong dan anak buahnya menanti di luar kota, sedangkan anak buahnya yang menunggang kuda Cilingsan itu memasuki kota Lengkok, langsung menuju ke rumah Yap Chong San. Dia meloncat turun dari atas punggung kuda, lalu berindap-indap mendekati toko obat yang sudah tutup karena hari telah malam. Seperti seorang pencuri, orang ini beberapa kali jalan mondar-mandir di depan toko, bahkan beberapa kali menengok ke dalam. Sebagai seorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak baik, sikapnya itu selain mencurigakan juga amat ceroboh, karena tentu saja Chong San yang sedang duduk di dalam toko yang hanya dibuka pintunya itu menjadi curiga ketika melihat orang yang mengikat kudanya tak jauh dari situ kini berjalan mondar-mandir dan melongok-longok ke dalam. Chong San mencelat keluar dan membentak. Engkau mau apakah? Apakah ada orang sakit? Atau hendak membeli obat? Akan tetapi orang itu tidak menjawab malah cepat pergi dengan langkah lebar dan tergesa-gesa seperti hendak melarikan diri dan menghampiri kudanya. Tentu saja Chong San menjadi makin curiga. Dengan beberapa loncatan saja dia sudah dapat memegang pundak orang itu dari belakang dan sekali menggerakkan tenaga, orang itu dipaksa membalikkan tubuh menghadapinya. Kau mencurigakan sekali. Engkau siapa dan mau apakah? Orang itu merasa betapa jari-jari tangan yang mencengkeram pundaknya luar biasa kuatnya, diam-diam ia menggigil dan dengan suara terputus-putus dia berkata. Hamba. Aliok dan hamba tidak berniat buruk. Hamba utusan Chia Tai Hiap dari Chin Ling San. Chong San terkejut sekali, cepat melepaskan cengkeraman tangannya dan berkata dengan suara halus. Kalau benar begitu mengapa engkau tidak masuk saja ke toko, mondar-mandir, longak-longok mencurigakan? Marilah masuk,
Apakah engkau diutus oleh Chia Keng Hong Tai Hiap? Akan tetapi orang itu menggeleng kepala dan suaranya gemetar. Hamba. Tidak usahlah, hamba mau kembali saja. Lain kali hamba datang. Chongsan mengerutkan kening dan kembali timbul kecurigaannya. Kenapa begitu? Aku adalah Yap Chongsan, tentu Chia Tai Hiap mengutus engkau untuk menemuiku. Tidak. Tidak. Bukan. Hamba harus pergi. Orang itu hendak lari akan tetapi Chongsan kembali memegang lengannya. Tunggu. Hayo katakan, engkau diutus untuk menemui siapa dan menyampaikan apa? Orang itu meronta-ronta, tubuhnya menggigil dan suaranya gemetar. Hamba tidak berani. Tidak berani, lepaskan hamba. Chongsan makin penasaran. Ia menggerakkan jari tangannya dan seketika orang itu tertotok lumpuh dan tidak dapat mengeluarkan suara. Dengan mudah dia mencengkeram leher baju orang itu dan dibawanya masuk ke dalam tokonya, lalu menutupkan pintu dan mendudukkan orang yang lemas itu ke atas kursi. Kemudian dia menggeledah orang itu dan menemukan sesampul surat dalam saku bajunya. Tangan Chongsan gemetar ketika dia membaca tulisan Keng Hong di atas sampul itu, sebuah surat pribadi dari Chia Keng Hong yang ditujukan kepada Guiyan Chu. Apa artinya ini? Ia sudah membuka mulut hendak berteriak memanggil istrinya dan kakinya sudah bergerak hendak lari masuk. Akan tetapi dia teringat sesuatu dan ditahannya mulut dan kakinya. Istrinya sedang beristirahat seperti biasa. Memang setelah mengandung tua, dia tidak memperbolehkan istrinya bekerja dan mengharuskan banyak mengasuh. Surat itu dibacanya. Mukanya mendadak menjadi pucat dan berubah merah sekali, matanya terbelalak, cuping hidungnya berkembang kempis, bibirnya menggigil seperti tangan dan kakinya. Hampir dia tak percaya akan pandang matanya sendiri dan dibacanya surat itu sekali lagi, perlahan-lahan, namun tetap saja tidak berubah posisinya. Yan Cusumo yang tercinta, setengah tahun kita saling berpisah. Aku mengharapkan beritamu dengan hati penuh rindu. Kuharap engkau hidup bahagia dengan suamimu. Kami tinggal di Chinlingsan dan berhasil membangun kembali rumah mendiang Subo, dan kini tempat kami menjadi sebuah dusun yang ditinggali petani-petani pegunungan Chinlingsan. Sumoy, betapa rinduku kepadamu. Kini aku yakin bahwa hanya engkaulah yang kucinta. Bilakah kita dapat berjumpa kembali berdua seperti dahulu memadu kasih? Sampai jumpa Sumoy yang tercinta, dan balaslah, karena kalau tidak aku akan selalu menyuratimu. Penuh cinta dan rindu dari Chia Keng Hong. Chongsan merasa betapa dadanya menjadi sesak dan panas, seolah-olah dada api membara membakarnya dari dalam. Si keparat Chia Keng Hong. Kiranya betul. Hampir dia lari masuk untuk melontarkan surat itu ke muka istrinya. Akan tetapi untungnya dia teringat akan keadaan istrinya. Istrinya mengandung tua, amat berbahaya bagi kandungannya kalau sampai batinnya terpukul. Jelas, istrinya dahulu adalah kekasih Keng Hong. Jelas sekali dari bunyi surat itu. Akan tetapi, hal itu sudah disangkanya dahulu, dan bukanlah dia sudah memaafkan. Sekarang surat ini datangnya dari Keng Hong. Si keparat Keng Hong laki-laki mata keranjang yang tak juga mau mengubah wataknya yang rendah dan kotor. Istrinya tidak bersalah dan amat kejamlah kalau menyalahkan istrinya dengan datangnya surat ini. Hanya Keng Hong yang bersalah, si keparat hina itu. Sudah menikah dengan Biao Eng masih berani menyurati Yan Chu yang telah menjadi istrinya. Makin diingat makin panas hatinya dan kalau saja pada saat itu Keng Hong berada di depannya, tanpa bicara apa-apa lagi tentu akan diserangnya dan diajak mengadu nyawa. Dengan segala kekuatan batinnya Chongsan menekan hatinya yang panas dan diamuk cemburu, kemudian mengambil kertas dan pitnya, memegang pit yang juga biasa menjadi senjatanya yang ampuh itu, ingin sekali dia menggunakan pit ini untuk menyerang Keng Hong daripada untuk menulis surat. Sampai 3 kali dia merobek-robek suratnya yang memaki-maki Keng Hong. Dia harus berhati-hati. Urusan ini menyangkut nama dan kehormatan istrinya sendiri yang tidak berdosa, tidak tahu apa-apa. Dia boleh marah, boleh memaki Keng Hong, akan tetapi kalau dia sebut-sebut dalam surat urusan itu dan sampai surat itu dibaca orang lain, bukankah nama istrinya akan cemar? Chia Keng Hong, aku masih cukup bersabar, akan tetapi sekali lagi engkau berani menulis surat atau melakukan perbuatan yang hina, aku Yap Chongsan bersumpah untuk membunuhmu. Tertanda, Yap Chongsan.
Setelah memasukkan surat dalam sampul dan memasukkan ke dalam saku orang yang tertotok itu, dia lalu membebaskan totokannya, mencengkeram pundak orang itu dan melemparkan tubuhnya keluar toko setelah dia membuka daun pintunya. "Lekas minggat sebelum kuhancurkan kepalamu," bentaknya. "Baik, Tai Hiap. Baik." Orang itu berlari terhuyung-huyung, menghampiri kudanya, meloncat ke atas punggung kuda dan membalapkan kudanya keluar kota Lengkok. Chongsan menjatuhkan dirinya duduk di atas kursi. Surat dari Qin Lingsan itu seolah-olah terasa panas membakar di saku bajunya. Tiba-tiba dia meluruskan tubuhnya ketika mendengar langkah kaki Yanchu keluar dari ruangan dalam. "Apakah ribut-ribut tadi? Aku seperti mendengar ada tamu." Yanchu bertanya sambil memandang suaminya. Memang ada tamu, seorang dari luar kota membutuhkan obat untuk istrinya yang sakit demam. "Ah, pantas aku mendengar derap kaki kudanya." Apakah itu?" Chongsan cepat membungkuk dan mengambil 3 robekan kertas yang sudah dikepal-kepalnya tadi, surat-surat yang bernada keras terhadap Kang Hong. Ia merasa lega bahwa istrinya dengan perutnya yang besar itu tidak dapat membungkuk. Kalau tidak sedang mengandung, tentu Yanchu sudah membungkuk dan menyambar kertas-kertas itu. Bukan apa-apa. Tadi kutulis catatan obat untuknya, akan tetapi sampai 3 kali keliru saja. Ia merobek-robek kertas itu sampai hancur, kemudian melemparkannya ke keranjang di sudut. "Suamiku, kau kelihatan lelah sekali. Mengasolah." Akan tetapi, Chongsan yang rebah di samping istrinya, tak dapat tidur. Yanchu telah tidur nyenyak dan malam itu sunyi sekali. Namun Chongsan yang rebah tak bergerak itu merasa gelisah dan sama sekali tak pernah dapat tidur sekejap mata pun. Dadanya terasa panas bukan main. Sekarang dia mendapatkan bukti bahwa antara Yanchu dan Kang Hong memang pernah ada hubungan cinta. Hal itu tidak menyakitkan hatinya karena memang sudah diduganya dan sudah dia lupakan. Akan tetapi, sekarang Kang Hong datang dengan suratnya yang jelas menyatakan bahwa laki-laki tak tahu aturan itu masih mencintai Yanchu. Chongsan juga tidak marah mendapat kenyataan bahwa istrinya dicinta laki-laki lain. Tidak ada seorang pun suami di dunia ini yang akan marah kalau istrinya dicinta laki-laki lain. Biar laki-laki sedunia jatuh cinta, malah akan mendatangkan kebanggaan bahwa wanita yang dicinta orang-orang lain itu menjatuhkan pilihan kepada dirinya. Dia tidak akan peduli kalau tahu bahwa Kang Hong masih mencinta istrinya. Akan tetapi, melihat Kang Hong masih berani melanjutkan hubungan, berani mengirim surat, hal itu sudah melanggar batas kesopanan, seolah-olah sengaja menghinanya. Di samping ini, timbul perasaan tidak enak yang makin memanaskan hatinya, yaitu perasaan cemburu yang sudah berhasil dia padamkan sampai 2 kali. Pertama, ketika cemburu mulai meracuni hatinya setelah mendengar fitnah yang dilontarkan dari mulut Cui Im sehingga dia menjadi cemburu sekali kepada Yanchu. Cemburu yang pertama itu dapat dia atasi dan tundukkan dengan keyakinan bahwa dia tidak perlu mempercayai mulut seorang iblis betina seperti Be Cui Im. Kemudian dia hampir gila ketika cemburu yang kedua kalinya menerkamnya, yaitu setelah pada malam pertama di tepi telaga dia mendapat kenyataan bahwa Yanchu bukan perawan lagi. Rasa cemburu membuat dia hampir melakukan hal yang bukan-bukan, bahkan membuat dia ingin membunuh diri. Namun, akhirnya dia dapat juga menundukkan cemburu yang kedua kalinya itu berkat wejangan-wejangan suhengnya, Tian Kek Huesio yang kini menjadi ketua Xiao Limpai. Sekarang, kembali cemburu menggerogoti hatinya, sedikit demi sedikit, dengan giginya yang beracun sehingga terasalah panas membakar yang membuat dadanya seperti meledak. Rasa cemburu yang timbul dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Kang Hong amat mencintai Yanchu, sampai sebesar apakah cinta Yanchu kepada Kang Hong? Melihat bunyi surat yang menyatakan betapa besar kasih sayang Kang Hong kepada Yanchu, mungkinkah sekarang Yanchu dapat menghilangkan rasa cintanya terhadap Kang Hong? Tidakkah diam-diam istrinya yang kini tidur di sampingnya itu masih mencinta Kang Hong? Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar seperti bisikan halus itu seperti menusuk-nusuk jantungnya, dan betapapun Chongsan berusaha mengusirnya, tetap saja bisikan-bisikan itu terus mengikuti hati dan pikirannya. Yanchu menjadi istrimu hanya karena terpaksa. Sebetulnya dia mencinta Kang Hong. Bisikan yang tadi bertanya-tanya itu kini berubah menjadi ejekan-ejekan yang menyakitkan hati dan tenaga. Chongsan miring ke kanan kemudian ke kiri, menelungkup, telentang, namun suara itu tetap terdengar olehnya. Dia menjadi makin gelisah,
Suara terngiang-ngiang melengking memenuhi kedua telinganya dan dia tahu bahwa kalau dia tidak dapat menekan ini, dia bisa menjadi gila. Maka dia cepat bangkit perlahan, duduk dan menatap wajah Yanchu yang tidur dengan nyenyak di sampingnya. Yanchu tidur dengan nyenyak sekali, bibirnya agak terbuka dan kelihatan tersenyum penuh ketenangan. Sanggul rambutnya terlepas dan rambut itu terurai indah, sebagian menutup pipi dan lehernya, sebagian terurai di atas bantal putih. Tangan kirinya terletak di atas bantal dengan lengan terangkat dan bajunya yang longgar tersingkap memperlihatkan sebagian pundak dan rambut halus di bawah pangkal lengan. Lengan kanannya memeluk perutnya yang gendut seperti melindungi anak yang dikandungnya. Betapa cantiknya, betapa suci bersih dari dosa wajah yang jelita itu. Melihat istrinya, perlahan-lahan rasa haru membuat dada Chongsan yang tadinya panas itu menjadi hangat nyaman, napasnya yang sesak menjadi tenang dan bisikan jahat tadi kini hanya terdengar lapat-lapat seolah-olah setan yang berbisik-bisik menjadi ketakutan dan lari menjauh sambil memaki-maki. Dengan penuh rasa cinta kasih mendalam, Chongsan menunduk dan mengecup dahi Yanchu, perlahan-lahan sekali karena dia tidak ingin mengganggu istrinya yang tidur demikian pulasnya. Kemudian pandang matanya merayap ke bawah, mengagumi kulit leher dan pundak yang putih mulus, mengagumi bulu rambut halus di bawah pangkal lengan, terus menurun dengan rasa bangga memandang dada yang kini makin membesar mengikuti pertumbuhan kandungannya. Akhirnya matanya terhenti pada perut istrinya, memandang perut yang menggembung itu dan keharuan membuat dia hampir menitikkan air mata ketika dia melihat secara kebetulan perut di bagian kanan istrinya bergerak-gerak perlahan seolah-olah anak yang berada di kandungan menggerak-gerakkan tubuhnya agar tampak oleh ayahnya. Yanchu. Chongsan berbisik dan mengelus perut yang bergerak perlahan itu. Apa kau yakin dia anakmu? Chongsan tersentak kaget dan menarik tangannya seolah-olah anak di kandungan itu menggigit jari tangannya. Siapa tahu dia telah mengandung ketika menikah denganmu. Siapa tahu engkau bukan ayahnya, melainkan Keng Hong. Suara itu berbisik makin jelas di dalam telinganya. Tidak. Setan iblis keparat. Chongsan membalik, tangannya terayun seolah-olah hendak memukul yang berbisik di belakangnya. Brak! Tiang kelambu di belakangnya patah oleh hantaman telapak tangannya. Yanchu bangkit duduk, terbelalak memandang suaminya. Sanko, apa yang terjadi? Ia masih nanar karena baru bangun tidur, berkedip-kedip memandang suaminya dan menoleh ke arah tiang kelambu yang patah, membuat kelambu di bagian itu turun menutupi suaminya. Chongsan menjambak-jambak rambutnya, lalu memeluk istrinya dan berkata, Aku mimpi. Bertempur melawan setan dan tak kusadari aku memukul tiang kelambu sampai patah. Apakah yang mengganggu hatimu, Koko? Mengapa engkau sampai mimpi yang tidak-tidak? Untung bukan aku yang kau pukul. Biar kuambilkan minum, engkau pucat sekali. Tak usah, tidurlah, istriku dan maafkan aku. Biar kusambung tiang ini. Setelah membetulkan tiang yang patah, Chongsan lalu rebah miring dan merangkul istrinya. Yanchu membalik menghadapi suaminya, menggeser tubuh makin dekat, menyembunyikan muka di dada suaminya. Kau tidak sedang gelisah, bukan? Ia berbisik. Tidak tidurlah, sayang. Yanchu menarik napas lega dan Chongsan memperat pelukannya. Iblis itu tidak berbisik lagi dan dia tidak berani melepaskan pelukannya. Hawa yang hangat dari tubuh Yanchu seolah-olah mempunyai daya mujizat mengusir iblis itu dan akhirnya, menjelang pagi itu, dia dapat tertidur dengan Yanchu dalam pelukannya. Chongsan sama sekali tidak tahu betapa laki-laki muda yang mengaku bernama Aliok tadi yang mengaku sebagai utusan Chia Keng Hong mengantar surat rahasia telah menghadap Cui Im bersama Mo Kiam Xiaoong menyampaikan laporannya. Cui Im dengan hati-hati membuka sampul surat balasan Chongsan kepada Keng Hong dan dia tertawa terpingkal-pingkal, wajahnya berseri-seri dan pandang matanya membayangkan kepuasan. Bagus sekali. Siasat pertama berhasil baik. Kalau Chongsan masih belum terbakar, benar-benar dia seorang yang tolol. Engkau telah melakukan pekerjaan baik sekali, sekarang engkau harus terus pergi ke Chinlingsan menyampaikan surat ini kepada Chia Keng Hong. Aliok palsu itu menjadi pucat mukanya. Akan tetapi, tentu dia akan mengenal bahwa saya bukan Aliok dan celakalah saya. Bodoh! Cui Im membentak. Kau tidak perlu ke tempat tinggalnya, cukup kau berhenti malam-malam di depan rumah seorang petani di kaki Gunung Chinlingsan.
teriaki supaya dia keluar. Berikan surat dengan pesan agar disampaikan kepada Chia Tai Hiap dan kau tambahkan bahwa engkau yang mengaku Aliok tidak akan kembali ke lereng Chinling San. Dalam gelap takkan ada orang mengenalmu, dan petani bodoh itu tentu hanya akan mengenal pakaian dan kudamu, terutama nama palsumu. Cui Im memberi hadiah beberapa potong uang perak kepada orang itu yang dengan girang sekali dan segera berangkat ke Chinling San. Mokiam Xiaowong lalu memerintahkan pelayannya menyediakan hidangan dan arak untuk merayakan hasil baik siasat mengacau kehidupan musuh-musuhnya itu. Siasat Xianli benar-benar hebat dan kepandaian menulis adik iparku benar-benar mengagumkan. Aku harus memberi selamat kepada kalian dengan secawan arak, kata Mokiam Xiaowong. Mereka minum sambil tersenyum-senyum gembira. Gobi Taihou yang dipersilahkan makan minum pula, mendengarkan dengan sikap malas-malasan. Kemudian terdengar ia berkata, tanpa akal bulu surat itu pun mereka takkan dapat hidup rukun dengan suaminya. Tendanganku tentu telah berhasil baik, menghilangkan tanda keperawanan dan dengan itu saja sudah cukup untuk merusak kebahagiaan mereka. Cui Im yang pandai menjilat itu segera mengangkat cawan araknya dan berkata, semua siasat Teocu mengandalkan kelihayan Subo seorang. Harap Subo suka selalu membantu Teocu menghancurkan mereka yang telah menggagalkan semua usaha kita, terutama Chia Keng Hong. Sebelum dia mampus, bagaimana Subo dapat mengangkat diri menjadi yang terlihai di seluruh dunia Kang O? Bocah itu mudah saja kukalahkan. Akan tetapi aku sekarang sudah merasa malas untuk bertempur, sudah enak sekali hidup di sini. Orang setua aku ini tinggal menanti mati, harus menghabiskan sisa hidup yang tak lama lagi dengan bersenang-senang. Cui Im tidak berani mendesak, dan biarpun Subonya berkata demikian, di dalam hatinya dia masih sangsi apakah benar Subonya akan dapat mengalahkan Keng Hong dengan mudah. Apalagi kalau di samping musuh besarnya itu terdapat Biao Eng yang tidak boleh dipandang ringan pula, karena selain Biao Eng memang telah memiliki kepandaian tinggi, bekas sumonya itu pernah menerima ilmu-ilmu aneh dari Gobi Taihou sendiri dan kini tentu saja menerima bimbingan Keng Hong yang menjadi suaminya. Xianli, setelah siasat pertama berhasil baik, kapan akan dilakukan siasat kedua dan bagaimanakah siasat itu? Mendengar pertanyaan Mokiam Xiaowong ini, Cui Im tersenyum. Masih belum tiba waktunya untuk melakukan siasat kedua itu. Aku harus menunggu sampai Yanchu melahirkan bayinya. Dalam keadaan mengandung seperti sekarang ini, siasat itu tidak akan dapat dijalankan. Wah, tentu masih lama sekali. Choa Kun mencela. Apa artinya beberapa bulan lagi? Aku telah menanti setengah tahun untuk siasat pertama. Untuk dapat membalas dendam dengan berhasil baik, orang harus memiliki kesabaran dan menggunakan perhitungan yang seksama dan tepat agar tidak sampai gagal sehingga tidak sia-sialah kesabaran yang berbulan-bulan menindih hati. Xianli memang luar biasa sekali, sabar dan cerdik. Memang, orang perlu sekali memiliki kesabaran, karena kesabaran akan mendatangkan hadiah, biarpun lambat. Mendengar ucapan Mokiam Xiaowong ini, Cui Im melirik ke arah laki-laki tinggi besar itu dan ia tersenyum lebar. Siasat pertama ini hanya berhasil baik karena jasa Xiaowong. Jasa besar harus diberi imbalan pahala, dan selanjutnya aku pun mengharapkan bantuan Xiaowong dengan anak buahnya. Harap malam nanti kau suka mengadakan waktu karena aku akan datang dan merundingkan siasat-siasat selanjutnya denganmu. Mokiam Xiaowong dapat menangkap maksud yang tersembunyi di balik kata-kata itu, apalagi ketika mereka bertemu pandang. Jantungnya berdebar saking girangnya dan dia mengangkat cawan, menenggak habis araknya sambil berkata, aku selalu siap sedia membantu Xianli, dan aku menanti kedatangan Xianli setiap saat. Malam itu Choa Kun terbebas dari gangguan Cui Im dan tidur dengan nyenyaknya di bawah pengaruh hawa arak yang terlalu banyak diminumnya. Di dalam kamar lain, di sebelah belakang bangunan besar itu, Cui Im memenuhi janjinya kepada Mokiam Xiaowong, menyelinap ke kamar laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar ini yang menyambut kedatangannya. Mokiam Xiaowong menikmati pahalanya sampai malam suntuk dan Cui Im pun menanggapi ini sebagai sebuah selingan yang bukan tidak menyenangkan. Sementara itu, beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali Keng Hong dan Biao Eng menerima kedatangan seorang petani yang tinggal di kaki bukit, yang datang menghadap membawa sampul surat sambil berkata, malam tadi saya menerima surat ini untuk disampaikan kepada Chia Tai Hiap. Karena malam gelap, saya tidak berani mengganggu Tai Hiap dan baru pagi ini saya sampaikan.
Kang Hong cepat menerima surat itu dan ketika membaca sampulnya, dia saling pandang dengan istrinya. Dari mereka, tanya Biao Eng. Kang Hong mengangguk, lalu bertanya kepada petani ini. Siapakah yang memberikan surat ini kepadamu, Lopek? Seorang penunggang kuda, katanya bernama Aliok. Selain minta agar supaya surat itu disampaikan kepada Tai Hiap, juga dia berpesan bahwa dia tidak akan kembali ke sini, Tai Hiap. Lalu dia pergi membalapkan kudanya. Aneh sekali, mengapa Aliok tidak pulang? Biao Eng berkata, alisnya berkerut karena ia merasa curiga. Bagaimana rupanya orang itu, Lopek? Apakah Lopek sudah mengenal Aliok? Petani tua itu menggeleng kepala. Saya tidak dapat melihat wajahnya Tai Hiap. Malam gelap dan dia duduk di atas kuda. Hanya kudanya berbulu hitam dihias putih di dada dan keempat kakinya, dan pakaian orang itu berwarna biru, dengan topi bundar warna kuning. Dia masih muda, melihat bentuk badan dan suaranya. Aliok, tak salah lagi, kata Kang Hong. Terima kasih, Lopek. Dia memberi hadiah uang kepada kakek itu yang ditolaknya. Melakukan sesuatu untuk Tai Hiap merupakan kesenangan, mengapa harus memberi hadiah? Sudah cukup, Tai Hiap, saya mau turun. Kakek itu lalu berjalan terbongkok-bongkok menuruni lereng. Kang Hong mengajak istrinya masuk ke dalam kamar dan disitulah di luar tahunya orang lain, mereka bicara serius. Heran sekali, mengapa Aliok tidak langsung saja pulang dan menyerahkan surat balasan itu kepada kita? Biao Eng berkata. Benar-benar mencurigakan urusan ini. Agaknya aku salah mempercaya orang. Aliok pernah tinggal bertahun-tahun di kota. Begitu mendapatkan kuda baik dan sedikit uang, agaknya dia tidak mau kembali ke gunung dan akan merantau ke kota lagi. Sudahlah, yang penting surat kita sudah diberikan dan malah dia sudah membawa balasannya, ini sudah cukup baik. Kang Hong merobek pinggir sampul dan menarik keluar suratnya. Dibukanya lipatan surat dan begitu matanya melihat beberapa buah huruf yang ditulis dengan goresan penuh amarah itu, wajahnya berubah marah. Matanya terbelalak dan dia terjatuh duduk di atas kursi, kedua tangan masih tetap memegangi surat seolah-olah kedua lengannya kaku dan dia tidak percaya akan apa yang dibacanya. Apa isinya? Biao Eng terkejut melihat suaminya dan ketika suaminya tidak menjawab, ia cepat merampas surat itu dan dibacanya. Manusia jahanam Yap Chong San. Biao Eng memaki dan merobek kertas itu. Hei Ye, sabar. Jangan robek-robek surat itu, untuk bukti. Biao Eng melemparkan surat yang sudah dia robek menjadi dua itu kepada suaminya sambil berkata marah. Sabar, katamu. Si keparat itu berani menghinamu seperti itu dan kau bilang supaya aku sabar. Kalau saat ini dia berada di depanku, tentu dia akan merasai hajaran kedua tanganku. Nanti dulu, istriku. Kita tidak boleh menurutkan perasaan dan menggunakan akal sehat. Aku tidak percaya kalau Chong San dapat menulis surat seperti ini kepadaku. Tentu ada sebab lain, dan melihat sikap Aliok yang melarikan diri, aku curiga sekali. Curiga apa lagi? Sebab apa lagi? Dia telah gila oleh cemburu. Masa engkau tidak tahu? Dia telah menjadi gila karena mencemburukan istrinya denganmu. Manusia tolol macam itu apa gunanya diajak berunding? Cis, aku tidak sudi mempunyai sahabat, apalagi saudara macam itu. Pendeknya, mulai saat ini, kita tidak akan berhubungan dengan manusia itu lagi, dan kalau tanpa disengaja aku bertemu dengannya, aku tidak akan puas sebelum menghajarnya sampai dia minta ampun kepadamu. Biao Eng istriku, tenang dan sabarlah. Ingat, engkau sudah menjadi calon ibu anak kita, masa masih begitu pemarah dan ganas? Aku yakin bahwa Chong San tentu tidak sengaja menghinaku, dan di balik semua ini tentu ada rahasia lain. Dia telah menjadi korban racun fitnah yang dihamburkan oleh Go Bi Tai Ho dan Cui Im. Tentu dia telah menderita batin hebat sekali kalau dia terkena racun itu, jangan kau tambah dengan sikap bermusuh dan membenci dirinya. Sebaiknya kita harus menolongnya. Cukup. Memang aku istri yang galak, wanita yang ganas. Engkau terang-terangan dihina orang, aku membelamu dan kau malah membela orang itu. Sekarang aku bingung sekali, apakah si keparat Chong San yang gila? Ataukah engkau yang miring otak, ataukah aku yang edan? Istriku yang baik, kau maafkanlah aku. Kang Hong merangkul. Kita hentikan saja pembicaraan mengenai Chong San sampai lain kali.
Betapapun juga, yang penting adalah kita berdua dan aku tidak ingin kita bertengkar karena dia atau siapapun juga. Kau maafkan aku, kalau perlu, biarlah aku berlutut padamu. Kang Hong benar-benar menjatuhkan diri berlutut di depan Biao Eng. Biao Eng terkejut sekali dan cepat ia pun berlutut, merangkul suaminya dan menangis sesenggukan dalam rangkulan Kang Hong. Kang Hong mengelus rambut istrinya, mengangkatnya bangkit dan menuntunnya duduk di kursi. Ai, aku telah gila, Eng Moy. Masa aku harus membuat engkau marah hanya karena seorang yang gila oleh cemburu? Engkau benar, memang kita tidak perlu lagi memikirkan mereka. Kelak, kalau anak kita sudah besar, kita berdua. Bertiga maksudku, akan menengok lengkok dan hendak kulihat apa sebetulnya yang terjadi atas diri Chong San sehingga membuat dia gila dan menulis surat macam ini kepadaku. Biao Eng masih terisak. Aku tak dapat menahan panasnya hati membaca surat yang memaki dan menghinamu, Hongko. Apapun yang terjadi, betapapun dia diracuni cemburu, dia tidak boleh menulis penghinaan macam itu. Biarlah aku menurut kata-katamu, suamiku. Kita tinggal diam saja dengan sabar, anggap saja dia gila. Kelak kalau keadaan mengizinkan, kita bersama pergi menjumpainya dan menuntut perbuatannya yang tidak pantas ini. Baiklah, Eng Moy. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun di dalam hatinya Kang Hong merasa khawatir sekali, mengkhawatirkan nasib Yan Chu. Kalau benar Chong San menjadi gila oleh cemburu, habis bagaimana nasib semuanya itu? Kalau saja Biao Eng tidak sedang mengandung tua, tentu dia sudah lari ke Lengkok untuk menyelidiki dan membikin terang perkara yang menggelapkan pikiran dan menekan hatinya itu. Dia harus bersabar karena dia mengenal watak Biao Eng yang masih belum dapat melenyapkan keganasannya, apalagi kalau hal yang menyangkut suaminya yang tercinta. Apapun yang terjadi, yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan istrinya, Biao Eng dan anak yang dikandungnya. Kang Hong hanya dapat menarik napas panjang dan semenjak saat itu, biarpun hanya diam-diam dan dia menyembunyikan dari istrinya, batinnya tertekan dan penuh keprihatinan akan nasib Chong San dan terutama Yan Chu, sumoinya yang amat disayangnya seperti adik sendiri itu. Beberapa bulan lewat tanpa peristiwa yang penting, baik dalam kehidupan Kang Hong dan Biao Eng maupun dalam kehidupan Chong San dan Yan Chu. Hanya bedanya, suami istri Chong San dan Yan Chu kini kebahagiaannya terselubung awan hitam, dan hal ini dirasai oleh Yan Chu. Sikap suaminya menjadi berubah sama sekali sejak suaminya mimpi buruk itu. Sikapnya kadang-kadang dingin, kadang-kadang suaminya kelihatan berduka mengerutkan kening dan tidak pernah mau mengaku, hanya memberi alasan yang tidak masuk akal. Yan Chu maklum bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan suaminya. Akan tetapi dia hanya menduga bahwa tentu hal itu ada hubungannya dengan Xiao Limpai. Agaknya suaminya masih belum dapat menghilangkan rasa penyesalan dan dukanya mengingat akan nasib gurunya, Tiong Pek Ho Siang, dan mengingat bahwa dia telah dikeluarkan dari Xiao Limpai. Lahirnya seorang anak laki-laki memang membahagiakan Yan Chu dan Chong San. Akan tetapi pandang mata Yan Chu yang awas itu dapat melihat bahwa kadang-kadang Chong San yang memondong dan menimang bayinya itu kelihatan seperti orang melamun dan ada bayangan ragu-ragu di wajahnya yang tampan. Hal ini benar-benar membuat hati Yan Chu prihatin sekali. Akhir-akhir ini Chong San tidak mengurus toko obatnya lagi, bahkan seringkali meninggalkan rumah dengan alasan hendak berjalan-jalan keluar kota mencari hawa segar. Yan Chu yang ingin melihat suaminya terhibur, tidak mencegah dan diam-diam dia prihatin sekali. Dilimpahkan cinta kasihnya lebih daripada yang sudah-sudah dan ada kalanya suaminya menyambutnya dengan kehangatan cintanya, akan tetapi kadang-kadang suaminya menyambutnya dengan dingin dan tidak sewajarnya. Pada suatu hari, Chong San pergi berjalan-jalan. Sehabis menyusui bayinya lalu menyerahkannya kepada Ciama, inang pengasuh yang membantunya merawat bayi, Yan Chu duduk menjaga toko obat sambil termenung memikirkan suaminya. Jantungnya kadang-kadang berdebar tidak enak. Apakah cinta kasih suaminya sudah luntur bersama lahirnya putra mereka? Tidak mungkin. Chong San kelihatan bahagia dan bangga dengan lahirnya anak yang mereka beri nama Yap Kun Leong, seorang bayi yang tangisnya nyaring, mungil dan telah memperlihatkan tanda bahwa anak itu memiliki kesehatan luar biasa dan sepasang matanya bersinar-sinar, seorang calon manusia yang bertulang kuat berdarah bersih. Akan tetapi mengapa suaminya kadang-kadang melamun seperti orang hilang ingatan, kadang-kadang melihat bayinya seperti orang ragu-ragu, ada kalanya mengeluh dalam tidurnya seperti orang berduka dan menyesal dan ada kalanya pula seperti orang yang dibakar api kemarahan hebat.
Yan Chu menghela napas dan merasa gelisah sendiri. Terkenanglah ia kepada suhengnya, Kang Hong, dan Biao Eng dan timbul rindunya. Mengapa mereka tidak datang berkunjung atau memberi kabar? Kalau mereka datang berkunjung, agaknya suhengnya yang dianggap seperti kakak kandung sendiri itu tentu akan dapat memecahkan rahasia yang mengganggu perasaannya ini. Ya, terhadap Kang Hong dia tidak akan ragu-ragu untuk menceritakan keadaan suaminya itu, dan tentu Kang Hong akan dapat membantunya. Agaknya mereka itu sibuk. Bagaimana kalau dia mengajak suaminya untuk pergi mengunjungi Kang Hong dan Biao Eng? Akan tetapi Kun Leong masih terlalu kecil untuk dibawa pergi. Kalau ditinggalkan, mana hatinya tega. Yan Chu menjadi makin gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Berkali-kali dia mendesak suaminya, dengan bujuk rayu, dengan halus sampai kasar, agar suaminya suka menceritakan apa yang mengganjal hatinya, namun selalu Chong San menjawab tidak apa-apa. Seorang laki-laki tua yang muncul di pintu toko mengagetkan Yan Chu dan menariknya kembali dari dunia lamunan. Ada keperluan apa, Lopek? Tanyanya halus. Apakah Yap Xin She ada? Saya hendak berjumpa dengannya. Dia sedang keluar. Ada keperluan apakah? Memeriksa orang sakit? Atau hendak membeli obat? Aku dapat melayani dan membantumu, Lopek. Benarkah Toan Yu dapat menolong saya? Saya datang dari kota Koanciu dan saya pernah diberi resep obat oleh Yap Xin She untuk dibelikan di kota saya kalau obatnya habis, karena kota saya cukup jauh dari sini. Akan tetapi resep itu hilang. Saya ingin minta dibuatkan resep baru. Obat apa saja yang ditulisnya? Mana saya tahu, Toan Yu? Maka saya harus bertemu dengan Yap Xin She sendiri. Begini saja. Siapa yang sakit dan apa penyakitnya? Yang sakit istri saya, kakinya suka pegal-pegal kalau hawa sedang dingin sampai sukar dibuat jalan, kepalanya pening dan pandang matanya kabur. Setelah makan obat Yap Xin She, agak mendingan, akan tetapi sekarang obatnya habis dan resepnya hilang. Penyakit biasa saja, pikir Yan Chu. Baiklah, saya akan membuatkan resep untuk istrimu. Setelah berkata demikian, Yan Chu mengambil alat tulis dan menuliskan resep di atas kertas dengan huruf-huruf tulisannya yang rapi dan kecil indah. Setelah selesai, ia memberikan resep itu kepada orang tadi sambil berkata, "Nah, ini obatnya 3 macam. Aturannya sudah kutulis, tentu toko obat akan memberitahu. Ataukah engkau hendak membeli obat di sini? Nanti di kota saya saja, Toan Yu, karena... saya tidak membawa uang." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terserah kepadamu, Lopek. Berapa saya harus bayar, Toan Yu? Tidak usah, itu hanya pengganti resep yang hilang. Kakek itu membungkuk-bungkuk mengucapkan terima kasih lalu pergi dengan wajah girang. Yan Chu sudah melupakan karena telah tenggelam lagi dalam lamunannya. Kegelisahan hatinya menjadi keperihan dan kedukaan kalau ia ingat betapa suaminya kini seringkali menghibur diri di telaga tak jauh dari kota, dan pernah ia menyelidikinya sendiri dan melihat suaminya itu duduk menghadapi telaga sambil minum arak dan menulis sajak atau membaca buku. Makin yakinlah hatinya bahwa ada sesuatu yang mengganjal hati suaminya, yang tidak diceritakan kepadanya, bahkan dirahasiakan dan ganjalan hati itu tentu amat hebat sehingga suaminya perlu menghibur hati bersunyi diri di tepi telaga. Apa gerangan rahasia itu? Bagaimana ia akan dapat memecahkannya? Beberapa hari kemudian, ketika wajah suaminya tidak sekeruh biasanya dan mereka berdua menghadapi meja makan siang, Yan Chu menggunakan kesempatan ini untuk berkata dengan suara halus. "San Koko, ingin aku mengatakan sesuatu kepadamu." Chong San memandang istrinya, pandang mata yang penuh cinta kasih, akan tetapi juga penuh kedukaan. Sinar mata suaminya itu seakan-akan mencegah Yan Chu bicara tentang sikap suaminya, karena toh takkan dijawabnya. "San Koko, aku ingin sekali pergi mengunjungi Chin Ling San. Sudah hampir setahun." Tiba-tiba Chong San bangkit berdiri, mukanya berubah dan kata-katanya singkat ketus ketika dia memotong. "Sudah sangat rindukah engkau?" Yan Chu heran menyaksikan sikap suaminya, akan tetapi ia berkata dengan wajah berseri. "Benar, suamiku. Aku sudah sangat rindu kepada mereka. Marilah kita pergi berkunjung ke sana, sekalian kita berpesiar."
Kita singgah di dalam hutan pek yang ada telaganya, milik Xiao Limsi itu dan... Tidak. Aku tidak mau pergi. Tiba-tiba Chongsan membalikkan tubuhnya dan keluar dari rumah. San Koko. Teriak Yancu ini mengandung rasa kaget, heran dan juga marah. Akan tetapi suaminya sudah pergi dan ketika ia mengejar keluar, Chongsan sudah lenyap dari depan toko. Yancu masuk kembali untuk menyembunyikan air matanya yang bercucuran agar tidak tampak orang lain. Ia menjatuhkan diri di atas kursi, bersembunyi di belakang lemari toko dan menangis terisak-isak. Hanya ketika ia mendengar tangis bayinya saja ia menghentikan tangisnya, mengusap air matanya dan menekan batinnya, kemudian memanggil Chiama untuk membawa puteranya. Chiama datang menggendong anak kecil itu. Toanio, putramu lapar, sudah waktunya minum susu. Tanpa menjawab karena takut suaranya akan terisak, Yancu menerima puteranya yang menangis itu. Tangis anak itu segera berhenti dan mulutnya mulai menghisap susu ibunya. Keadaan menjadi sunyi sekali setelah anak itu berhenti menangis. Toanio. Chiama berkata lirih sambil duduk berlutut di atas lantai, di depan nyonya majikannya yang sedang menyusui Kun Liong. Yancu mengangkat muka memandang pelayannya. Toanio, maaf, bukan sekali-kali hamba hendak berlancang mulut mencampuri urusan Toanio. Akan tetapi hamba merasa kasihan dan sebagai seorang tua yang lebih berpengalaman dalam hal kekeluargaan, maka hamba ingin memberi nasihat. Tak terasa lagi 2 titik air mata menitik turun ke atas pipi Yancu. Tidak ada gunanya disembunyikan, pelayan tua ini sudah tahu. Bicaralah, Chiama. Tanpa disengaja hamba melihat majikan lari keluar dengan muka penuh kemarahan, dan hamba melihat Toanio habis menangis. Tentu Toanio bertengkar dengan majikan. Toanio, apakah Toanio tidak melihat betapa majikan mengandung penderitaan batin yang amat hebat? Kasihan sekali dia, Toanio, dalam keadaan seperti itu, seorang suami amat membutuhkan kebijaksanaan istrinya untuk dapat menghiburnya, untuk ikut memikul beban yang memberatkan hatinya. Biarpun hamba tidak tahu apa urusannya, akan tetapi dengan jelas dapat hamba lihat bahwa majikan menderita batin yang menyedihkan. Chiama, aku pun bukan seorang yang buta. Aku tahu, akan tetapi soalnya dia tidak mau menceritakan apa yang menyusahkan hatinya itu. Kalau aku tidak tahu persoalannya, bagaimana aku bisa membantu? Dia sering berduka, marah-marah, dan setiap hari pergi minum arak di telaga. Aku cinta kepadanya, Chiama, dan aku ingin sekali menanggung penderitaannya, akan tetapi dia tidak pernah mau berterus terang. Chiama menarik napas panjang. Kalau majikan tidak pernah mau berterus terang, itu hanya berarti bahwa dia sengaja hendak merahasiakan urusan itu, karena khawatir kalau Toanio menjadi berduka pula. Seorang suami yang mencinta istrinya memang kadang-kadang menyembunyikan hal-hal yang tidak menyenangkan dari istrinya, agar istrinya tidak ikut menderita. Sikap demikian itu salah sama sekali, Chiama. Justru karena diam saja tidak menceritakan persoalannya, membuat hatiku tertindih dan lebih sengsara daripada kalau tahu persoalannya. Menghadapi persoalan, kita dapat mempergunakan akal bagaimana untuk mengatasinya, akan tetapi menghadapi rahasia begini, benar-benar membuat hati gelisah tidak karuan, menduga yang bukan-bukan. Persoalan orang-orang muda. Dahulu ketika suami hamba masih hidup seringkali hamba cekcok dengannya. Cekcok kecil-kecilan dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap penghidupan suami istri, kadang-kadang bahkan dapat menjadi pembangkit cinta. Akan tetapi kalau terjadi pertengkaran besar, tidak ada kesengsaraan yang lebih berat dirasa daripada pertengkaran antara suami istri. Sikap majikan mengingatkan hamba dahulu ketika suami hamba mencemburukan hamba dengan seorang tetangga. Gila dia. Yancu tersentak kaget. Cemburu. Dia berkata lirih dan selanjutnya dia tidak mendengar suara Chiama yang bercerita tentang cemburu suaminya itu. Otaknya diputar, mengingat-ingat. Itulah yang mengganggu hati suaminya. Cemburu? Akan tetapi, apa yang dicemburukan dan mengapa? Tiba-tiba ia teringat percakapan mereka tadi. Chongsan marah sekali ketika ia mengajak pergi ke Chin Ling San. Begitulah kiranya. Mencemburukan dia dengan suhengnya. Tiba-tiba wajah Yancu menjadi merah. Tak mungkin. Ini timbul dari hatinya sendiri yang harus mengaku bahwa dahulu,
sebelum bertemu dengan Chong San, memang ada perasaan cinta di hatinya terhadap Kang Hong. Akan tetapi cintanya berubah setelah ia bertemu dengan Chong San, berubah menjadi cinta saudara. Tak mungkin suaminya cemburu karena Kang Hong yang tak pernah dijumpainya semenjak dia menikah, bahkan tak pernah berkirim berita. Tidak ada alasan sedikit juga bagi Chong San untuk mencemburukan dia dengan Kang Hong atau dengan laki-laki lain yang manapun juga. Laki-laki kalau sudah cemburu memang seperti gila, dia mendengar lagi omongan Ciama. Seperti mendiang suami hamba dahulu. Dia hanya menyangka tanpa bukti, dan karena tidak ada bukti dia tidak berani menuduh terang-terangan kepada hamba. Akan tetapi sikapnya sejak itu, minta ampun. Kelihatan marah, berduka, dan sinar matanya penuh penghinaan. Kalau malam, ampun, dia manjanya setengah mampus, inginnya hamba bersikap seperti di waktu malam pertama pengantin. Kalau hamba bersikap dingin sedikit saja, seolah-olah hatinya yang dibakar cemburu itu disiram minyak dan dia marah-marah kepada diri sendiri tidak karuan. Baru setelah terbukti bahwa cemburunya itu kosong, dia minta-minta ampun sampai berlutut di depan kaki hamba. Coba, siapa tidak mendongkol? Untung tidak ada palang pintu dekat dengan hamba, kalau ada tentu akan hamba gecek kepalanya. Yanchu tersenyum juga mendengar cerita pelayannya. Hatinya agak lega. Setidaknya, ada bahan baru baginya untuk berusaha menyingkap tabir rahasia sikap suaminya. Siapa tahu, mungkin suaminya cemburu kepadanya. Dan kalau hal ini benar, dia akan bertanya terus terang. Sekali suaminya terpancing dan suka bicara terus terang, dia yakin bahwa semua persoalan akan dapat ia atasi dan bereskan, karena suaminya bukanlah seorang yang tidak memiliki kecerdikan dan kebijaksanaan. Sementara itu, dengan dada panas seperti akan meledak dan kepala berdenyut pusing, Chong San lari cepat menuju ke pinggir telaga. Tempat ini telah menjadi tempat di mana dia seringkali termenung seorang diri, menumpahkan segala perasaan yang tertekan sambil memandangi air telaga. Air yang bening dan tenang itu dapat menenangkan hatinya. Akan tetapi sekali ini, hatinya tidak dapat tenang, bahkan makin dipikir makin panaslah hatinya. Ucapan istrinya masih terngiang di telinganya dan yang terdengar hanyalah kata-kata, rindu, yang keluar dari mulut Yanchu. Tentu rindu kepada Kang Hong. Kepada siapa lagi? Tak mungkin istrinya rindu kepada Biao Eng, dan kalau istrinya menyebut rindu kepada mereka, tentu yang dimaksudkan rindu kepada Kang Hong. Bres! Chong San memukul tanah di depannya dengan tinju, giginya berkerot menahan kemarahan. Cemburu merupakan bahaya yang amat besar bagi hati orang mencinta. Seperti tetumbuhan yang hidup di dahan pohon lain, makin lama makin membesar menghisap sari penghidupan pohon itu, makin lama makin mengakar dan berkembang mengancam kebahagiaan hidup orang yang dihinggapi penyakit ini. Cemburu merupakan sebuah penyakit dalam tubuh cinta kasih, menunggangi nafsu berahi dan nafsu mementingkan diri sendiri, egoisme. Cinta murni timbul dari perasaan hati ke hati, menimbulkan berbagai keinginan untuk memiliki, dimiliki, membela, dibela dan dorongan hasrat untuk bersatu lahir batin. Disinilah nafsu cemburu menyelinap dan mengotorkan cinta dengan menunggang berahi dan mempergunakan sifat ingin mementingkan diri sendiri dari si manusia yang digodakan sehingga menimbulkan lemah kepercayaan terhadap orang yang dicinta. Kalau kekasih yang dicemburukan itu ternyata memang melakukan penyelewengan cinta, maka hal itu segera dapat mengakhiri keadaan dari siksa cemburu dan persoalannya selesai, keputusannya tergantung dari kebijaksanaan kedua pihak. Akan tetapi, amatlah berbahaya kalau tidak ada bukti penyelewengan seperti halnya kecemburuan Chong San terhadap istrinya. Hal ini benar-benar menyiksa batin. Makin dipikir, makin dicurigakan dan diragukan, makin menyiksa karena kelemahan kepercayaan terhadap istrinya ini merupakan pupuk yang paling baik bagi nafsu cemburu sehingga tumbuh dengan suburnya. Setiap detik mengusik pikiran menggerogoti hati. Chong San menyiksa hati sendiri. Sejauh ini, yang terbukti hanyalah penyelewengan di pihak Kang Hong yang jelas telah menulis surat kepada Yanchu dan surat itu selalu berada di saku bajunya. Tidak ada bukti sama sekali bahwa istrinya masih mencinta Kang Hong. Akan tetapi pandangannya yang sudah dicengkeram nafsu cemburu, melihat gerak-gerik dan kata-kata Yanchu seolah-olah merupakan gambaran istrinya itu mencinta Kang Hong dan rindu kepada bekas kekasihnya itu. Hal ini mendorong hayal di benaknya, hayal yang memanaskan dadanya, membayangkan betapa dahulu istrinya berkasih-kasihan dengan Kang Hong, betapa istrinya itu sebetulnya lebih mencinta Kang Hong daripada dia.
Dan yang lebih menyakitkan hatinya lagi adalah dugaan yang tak dapat dia tekan-tekan dan dilenyapkan bahwa anak mereka, Kun Leong, belum tentu keturunannya, mungkin keturunan Kang Hong. Kalau teringat akan hal yang satu ini, seringkali Chong San menangis di tepi telaga. Bagi orang yang belum pernah merasakan betapa hebat kekuasaan nafsu cemburu, tentu akan mencela kelemahan hati Chong San dan akan menyalahkannya. Akan tetapi, patut dikasihani orang muda ini. Cemburu memang merupakan siksaan hebat, dan bagaimana Chong San tidak akan merasa cemburu setelah segala yang dia hadapi semenjak dia menikah dengan Yan Chu? Dia mencinta Yan Chu lahir batin, mencinta sampai di setiap detik darah dan peluhnya, sampai menempel di setiap helai bulu badannya. Akan tetapi, kenyataan yang menyolok matanya sungguh hebat. Ucapan-ucapan keji dari Cui Im dan Gobi Tai Hou, kemudian kenyataan bahwa istrinya bukan perawan lagi, ditambah pula surat dari Kang Hong, dan tadi istrinya merengek minta pergi mengunjungi Chin Ling San karena rindu. Setelah kenyataan semua itu, betapa mungkin dia dapat bertemu muka dengan Kang Hong? Kalau dia tidak ingat bahwa di pihak istrinya belum ada bukti penyelewengan dan mencinta Kang Hong, tentu surat dari Kang Hong itu sudah cukup baginya untuk datang ke Chin Ling San dan menantang Kang Hong bertanding mengadu nyawa. Dia tidak pernah menegur istrinya, tidak pernah membencinya, melainkan berkorban diri dengan menyiksa hati sendiri. Hal ini dia lakukan karena dia tidak ingin menyinggung hati istrinya yang dia cinta. Sama sekali dia tidak sadar bahwa sikapnya ini bahkan menimbulkan kegelisahan dan kedukaan di hati istrinya. Ya Tuhan, apa yang harus hamba lakukan? Berkali-kali Chong San mengeluh di dalam hatinya ketika dia duduk seperti arca memandang air telaga tanpa melihat apa yang dipandangnya. Tekanan batin ini membuat dia seperti buta dan tuli, sehingga dia yang telah memiliki pendengaran tajam terlatih tidak tahu bahwa ada orang menghampirinya dan kini berdiri antara 3 meter di belakangnya. Barulah dia kaget dan meloncat bangun dan membalikan diri ketika terdengar suara orang itu tertawa. Hihihi, orang muda yang tampan dan bodoh. Apakah baru sekarang engkau melihat kebodohanmu? Iblis betina. Chong San memaki ketika mengenal bahwa yang berdiri di depannya adalah Cui Im, orang yang dibencinya. Tahan. Cui Im mengangkat tangan ke atas ketika melihat Chong San sudah akan menyerangnya. Aku datang bukan untuk bertanding denganmu. Engkau tidak tahu betapa aku kasihan kepadamu, melihat engkau dipermainkan orang. Engkau seperti buta, tidak tahu betapa engkau dipermainkan istrimu dan Kang Hong. Mulut busuk. Chong San menerjang dan mengirim pukulan keras ke arah dada Cui Im. Dengan gerakan lincah Cui Im meloncat ke samping lalu mundur. Tahan, dengar dulu omonganku. Aku hanya ingin menolongmu, membuka matamu yang buta. Kalau kau menghadapi Kang Hong, mana kau mampu menangkan dia? Aku akan membantumu membalas penghinaan yang dilakukan olehnya kepadamu. Aku tidak percaya mulutmu yang beracun, iblis betina. Chong San menyerang lagi. Cui Im meloncat jauh, lalu melemparkan sehelai kertas. Nah, bacalah ini dan apakah kau tidak mengenal tulisan istrimu sendiri? Hihihihi. Selama engkau menyiksa hati di pinggir telaga setiap hari, apakah kerjanya istrimu? Bertemu dengan kekasihnya di hutan sebelah utara telaga. Sekarang pun aku berani bertaruh mereka sedang berkasih-kasihan di sana. Manusia tolol. Keparat, kubunuh engkau. Chong San menerjang lagi, akan tetapi Cui Im sudah menggerakkan kaki tangannya melawan dengan jurus In Keng Hong Wei, awan menggetarkan angin dan hujan. Jurus ini hebat sekali karena inilah ilmu silat San In Kun Hoat peninggalan Sin Jiu Kiam Ong yang sudah dipelajarinya. Angin pukulan yang dahsyat ini takkan dapat dihadapi orang yang tingkatnya setinggi Chong San sekalipun sehingga orang muda itu terhuyung ke belakang. Kalau Cui Im menghendaki, tentu dia telah roboh oleh hantaman ini, namun Cui Im tidak menghendaki demikian dan ketika Chong San meloncat lagi, wanita itu telah lenyap, cepat bukan main gerakannya. Chong San mengejar, akan tetapi kehilangan jejak musuhnya. Dengan alis berkerut dia kembali ke tempat tadi, memandang kertas yang menggeletak di atas tanah. Hari telah mulai senja, cuaca sudah agak gelap maka dari tempat dia berdiri, dia hanya melihat kertas yang ada tulisannya. Hatinya berkeras tidak mau percaya Cui Im, akan tetapi nafsu cemburu membuat dia membungkuk dan seperti di luar kehendaknya, tangannya menyambar kertas. Begitu melihat huruf-huruf itu, jantungnya berdebar dan kepalanya pening. Tidak dapat disangkal lagi, itulah huruf-huruf tulisan Yan Chu.
Betapa dia tidak mengenal tulisan istrinya yang setiap hari seringkali membuat resep obat, huruf-huruf yang indah dan kecil, rapi seperti bunga-bunga diatur dalam sebuah taman. Matanya terbelalak dan entah beberapa kali dia membaca isi surat itu. Suheng, kekasihku. Suheng, harap temui aku sore ini di tempat biasa. Aku tidak tahan lagi. Dia agaknya mulai curiga. Suheng, tolonglah aku, mati hidup aku ikut bersamamu, Suheng, kekasihku. Baru membaca dua huruf ini saja naik hawa kemarahan dari perut Chongsan dan matanya berkunang-kunang. Setelah dia menggosok matanya, baru dia dapat melanjutkan, keringatnya memenuhi muka dan lehernya, kedua tangannya menggigil. Chongsan roboh lemas, surat di kepalanya, napas terengah-engah. Di tempat biasa. Ah, iblis betina itu sengaja hendak menghancurkan kehidupannya, akan tetapi tidak membohong. Istrinya masih melanjutkan hubungan terkutuk itu bersama Kang Hong. Di tempat biasa. Di hutan sebelah utara telaga. Chongsan seperti gila. Melompat berdiri, memaksa kedua kakinya yang menggigil untuk berlari cepat menuju ke utara. Matahari telah tenggelam di barat, dia mempercepat kedua kakinya berlari, takut terlambat untuk memergoki istrinya. Menangkap basah. Ya Tuhan, mengapa sampai terjadi begini? Surat dimasukkan ke dalam saku baju, menjadi satu dengan surat dari Kang Hong dahulu, giginya berkerut dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kalau berjumpa dengan Kang Hong dan istrinya. Setelah memasuki hutan yang agak gelap, dia melihat dua bayangan manusia dan otomatis dia menghentikan larinya, lalu menyelinap di antara pohon-pohon, mendekati dengan hati-hati. Jantungnya berdebar sehingga kedua telinganya mendengar denyut jantungnya seperti tambur dipukul. Tak salah lagi. Laki-laki itu tentu Kang Hong. Dia mengenal bentuk tubuh dan potongan wajahnya, biarpun agak gelap. Pakaiannya, gerakannya, siapa lagi kalau bukan Kang Hong si keparat? Dan wanita itu, masa dia tidak mengenal istrinya? Memang mereka membelakanginya, akan tetapi sanggul rambut itu, pakaian itu, dia mengenal betul. Istrinya. Berjalan perlahan, berbisik-bisik dengan Kang Hong yang merangkul pinggang istrinya. Kemudian mereka berhenti melangkah sebentar dan hampir Chongsan pingsan menyaksikan betapa Kang Hong mencium bibir istrinya. Mereka berciuman, bibir dengan bibir, lama sekali dan melihat betapa lengan istrinya merayap naik dan melingkari leher Kang Hong, melihat betapa kedua tangan Kang Hong mendekap pinggang dan pinggul istrinya. Ya Tuhan! Keluhnya dan agaknya kedua orang terkutuk itu mendengar suaranya karena mereka itu menengok dan tiba-tiba mereka berkelebat lari dari tempat itu, cepat sekali. Kang Hong, manusia hina, tunggu. Chongsan meloncat, mengejar, akan tetapi karena gerakan kedua orang itu cepat sekali dan hutan itu pun gelap, dia tidak dapat menyusul dan kehilangan mereka. Dengan marah seperti gila dia berteriak-teriak, memaki-maki dan mencari ubek-ubekan di dalam hutan itu sampai akhirnya dia menjatuhkan diri di atas tanah, memegangi kepala dengan kedua tangan, terengah-engah seperti akan putus napasnya, bukan karena lelah berlari-lari sejak tadi, melainkan terengah-engah karena kemarahannya. Kemudian dia teringat. Apapun yang akan dia lakukan terhadap Kang Hong, dia harus berjumpa dengan istrinya lebih dulu. Dia harus membuat perhitungan dengan istrinya, membereskan persoalan ini. Maka dia lalu meloncat lagi, berlari menuju ke rumahnya. Tokonya masih tutup dan kedatangannya disambut oleh Chiamha yang menggendong Kun Leong. Ketika pelayan itu melihat wajah Chongsan, hampir dia berteriak kaget. Wajah itu menakutkan, matanya merah dan melotot, rambu awut-awutan, pakaiannya kotor terkena lumpur dan debu, giginya berkerut, napasnya terengah. Di mana Toanio? Chongsan bertanya dan kalau saja pelayan ini tidak mengenal betul wajah majikannya, tentu dia akan mengira bahwa yang bicara ini adalah orang lain. Suara majikannya demikian berubah. Toanio. Baru saja pergi, tergesa-gesa, entah kemana akan tetapi kelihatannya bingung. Lekas siapkan pakaian Kun Leong, bantal yang baik dan siapkan di kamar. Menyaksikan sikap majikannya dan mendengar suaranya, pelayan itu tidak berani banyak cakap lagi, dan biarpun terheran-heran namun dia melakukan perintah itu. Chongsan menyalakan lampu besar di toko, tidak membuka tokonya lalu duduk terhenyak di kursi, menanti kedatangan istrinya. Kemanakah perginya Yanchu kalau tidak mengadakan pertemuan hina dan berjinah dengan Kang Hong, pikirnya.
Keparat, wanita berhati palsu dan berkelakuan hina dan rendah. Brak. Pintu terbuka dari luar dan muncullah Yan Chu dengan muka pucat. Ketika melihat Chong San duduk di atas kursi, Yan Chu berseru. San Koko. Ia menubruk dan memeluk suaminya. Jangan sentuh aku. Chong San menangkis dan Yan Chu hampir roboh terguling kalau dia tidak cepat meloncat ke kiri, berdiri memandang suaminya dengan mata terbelalak kaget seperti melihat setan. Kau. Ada apakah? Apakah terluka? Apakah yang terjadi? Yan Chu bertanya gugup dan bingung. Chong San mendelik. Perempuan. Dia tidak melanjutkan makiannya dan naik sedu-sedan dari dadanya yang mencekik kerongkongannya. Tidak, dia tidak mungkin dapat mengutuk istrinya, tidak dapat dia memaki istrinya. Melihat wajah itu, wajah yang terbelalak pucat membayangkan ketakutan hebat, dia merasa kasihan. Dia mencinta istrinya betapa mungkin dia menyakitinya, baik tubuh maupun jiwanya. Yan Chu, engkau masih bertanya apa yang terjadi? Begitu kejamkah hatimu? Begitu palsukah? Apa yang terjadi? Sepatutnya engkau yang menceritakan kepadaku, apa yang terjadi. Ia terisak dan memejamkan matanya. Yan Chu berlutut. Suamiku. Apa yang terjadi? Aku diberitahu orang, entah siapa, bahwa engkau bertanding dengan seorang wanita. Aku khawatir sekali, menduga bahwa tentu iblis betina Cui Im yang menyerangmu. Aku berlari cepat menyusulmu ke telaga, akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku cepat pulang dan... Cukuplah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Chong San berteriak, menjerit karena suara itu adalah jeritan hatinya. Kalau istrinya menangis dan menyatakan penyesalannya, minta ampun dan menceritakan dengan terus terang, agaknya dia akan dapat memaafkan istrinya yang dia cinta. Ia siap melakukan pengorbanan apapun juga. Akan tetapi istrinya malah membohong. Istrinya yang dia lihat tadi berciuman mesra dengan Kang Hong. Pakaian itu, rambut itu. Tidak salah lagi, kini malah membohong seolah-olah matanya buta. Yan Chu, tidak perlu membohong dan tidak perlu kiranya bicara lebih panjang kalau hal itu menyakitkan hatimu. Kalau engkau memang mencintanya, biarlah aku mengalah, aku mundur. Suamiku. Ucapan apa yang kau keluarkan ini? Apa? Apa maksudmu? Demi Tuhan, apa maksudmu? Yan Chu berteriak-teriak, tidak peduli apakah teriakannya akan terdengar tetangga. Chong San hampir hilang kesabarannya. Yan Chu masih bermain sandiwara. Ini melampaui batas. Mengapa tidak berterus terang saja? Bukti-bukti sudah cukup. Ia bangkit berdiri, merogoh sakunya mengeluarkan 2 buah surat yang selama ini mengganjal hatinya. Tulisan siapa ini? Ia membeberkan surat kecil yang diterimanya dari Cui Im tadi. Yan Chu memandang pucat, dari tempat ia berlutut ia tidak dapat membaca isi surat, akan tetapi ia mengenal tulisannya sendiri. Seperti tulisanku. Surat apakah itu? Chong San membanting kakinya dengan pengerahan sinkang sehingga kakinya amblas sampai beberapa sentimeter di lantai. Tangannya bergerak dan surat Kang Hong melayang ke bawah. Lihat surat kekasihmu ini. Utusannya datang untuk memberikannya kepadamu, akan tetapi aku merampasnya. Apakah masih perlu banyak membohong lagi? Dengan muka pucat dan mata terbelalak Yan Chu mengambil 2 surat itu, membacanya dan wanita itu demikian heran, bingung, dan marahnya sehingga ia mengeluarkan jerit aneh dan terkulai lemas, roboh pingsan. Hampir saja Chong San menubruk dan memeluk istrinya. Melihat wanita yang dicintainya itu roboh pingsan, hatinya tidak kuat. Akan tetapi, dia tahu bahwa tanpa sepatah pun kata Yan Chu telah mengaku, maka istrinya itu pingsan. Ia menguatkan hatinya, meloncat bangun dan lari ke dalam menyambar Kun Leong dari gendongan Chiama yang berdiri menggigil dan memandang dengan mata terbelalak, menyambar buntalan pakaian anaknya lalu melesat keluar dari kamar. Chiama menjerit dan lari keluar, hampir menginjak tubuh Yan Chu yang menggeletak di lantai. Toanio. Toanio, apa yang terjadi ini? Chiama memeluk tubuh majikannya yang pingsan dan melolong-lolong, merasa seolah-olah dunia kiamat karena dia tidak tahu apa yang menyebabkan semua kejadian hebat ini. Yan Chu siuman, mengeluh dan teringat.
Cepat ia meloncat bangun sehingga Ciama terpelanting. Mana suamiku? Ah, Toanio. Dia membawa Kun Liong, lari. San Koko. Suamiku. Ini semua fitnah. Ia menjerit-jerit, lari masuk ke kamar, mencari-cari, lari keluar sehingga para tetangga yang kaget mendengar jeritan-jeritan itu keluar rumah. Mereka melihat Yancu berlari-larian cepat sekali, ke sana kemari, tidak tahu hendak mengejar kemana, kemudian nyonya muda itu terguling roboh, pingsan lagi di pinggir jalan. Dengan bantuan para tetangga, Ciama menggotong tubuh Yancu memasuki toko. Setelah siuman, Yancu menangis, mengguguk. Kemudian ia turun, mengambil 2 surat dan menyimpannya. Ia masih bercucuran air mata, akan tetapi tidak menangis lagi, wajahnya membayangkan sikap dingin yang mengerikan. Ciama, kau jaga baik-baik rumahku. Aku harus pergi mengejar suamiku, katanya dan tanpa banyak cakap lagi malam-malam itu Yancu lari keluar, mencari dan mengejar suaminya. Ciama yang dikerumuni para tetangga hanya melolong-lolong, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka karena sesungguhnya dia sendiri pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Setelah para tetangga pulang, Cia MH masih menangis. Cemburu. Tentu itu sebabnya. Cemburu. Ya Tuhan, lindungilah mereka. Aduh, kebahagiaan mereka hancur oleh cemburu, ia menangis lagi semalam suntuk. Nih, kau Pondong Giokeng. Biao Eng cemberut buatan, menerima bayi yang baru berusia sebulan itu dari pondongan suaminya. Ih, baru sebentar saja sudah diberikan kepadaku. Apakah kau kecewa mempunyai anak perempuan? Kau mengharapkan anak laki-laki, ya? Wah, omongan apa itu? Keng Hong mencium pipi anaknya yang montok kemerahan di pondongan Biao Eng. Biao Eng isteriku yang jelita, aku bukanlah seperti ayah berpendirian usang yang mengutamakan anak laki-laki saja yang kelak akan dapat menjamin kehidupan orang tua di hari tuanya, hanya anak laki-laki saja yang dapat menyenangkan hati orang tua. Pendirian macam itu amat pandir dan picik, menilai anak seperti orang menilai barang dagangan saja, diperhitungkan rugi untung dalam soal benda. Betapa keji pandangan itu. Tidak, isteriku, aku sayang kepada anak kita, tiada bedanya andai kata dia laki-laki. Dan aku tidak ingin anak laki-laki saja. Akan tetapi, semua orang tua mengharapkan anak laki-laki, bukan hanya karena dianggap sebagai jaminan di hari tua, melainkan juga sebagai penyambung keturunan. Biao Eng memancing, untuk yakin akan pendirian suaminya yang sudah ia kenal kebijaksanaannya itu. Apa artinya keturunan? Apakah keturunan anak perempuan bukan menjadi keturunan kita pula? Pandangan orang yang pikirannya picik itu terlalu melekat soal nama keturunan. Bagiku, sama saja. Laki-laki atau perempuan tetap anak kita, bukan kelaminnya yang membahagiakan orang tua, melainkan kelakuan anak itu sendiri. Biar perempuan kalau menjadi seorang manusia utama yang mengutamakan kebijaksanaan, tentu akan menjunjung tinggi nama orang tua dan mendatangkan kebahagiaan lahir batin. Sebaliknya biarpun anak laki-laki kalau menjadi orang rendah, Xiao Jin, hanya akan menyeret nama orang tua ke dalam lumpur kehinaan. Wah, kau bicara begitu karena kebetulan anakmu perempuan. Apakah kau tidak ingin mempunyai anak laki-laki? Wah, tentu saja. Akan tetapi, kita masih muda dan engkau. Begini cantik, makin jelita setelah mempunyai anak. Keng Hong merangkul dan mencium bibir istrinya yang dibalas dengan mesra dan bangga oleh Biao Eng. Kalau benar begitu, mengapa kau tidak pernah lama memondongnya? Keng Hong memegang dan mempermainkan tangan-tangan kecil anaknya penuh rasa sayang. Aku takut dan ngeri. Hah? Apa maksudmu? Dia begini kecil, kelihatannya begini. Aku gemetar kalau memondongnya, takut kalau dekapanku akan menyakitkannya, takut kalau dia jatuh. Biao Eng tertawa. Engkau canggung sekali dan kaku kalau memondong. Lihat, dia tersenyum. Senyumnya sudah memikat seperti senyum ibunya. Mulutnya seperti mulutmu, Engoy, dan hidungnya juga, dagunya juga, persis kau. Akan tetapi matanya seperti matamu, Hongko dan lihat jari-jari tangannya, dan jari-jari kakinya, hihihihik, pendek-pendek seperti jari-jarimu. Wah, sejak kapan kau memperhatikan jari-jari kakiku? Keng Hong melotot.
Sejak. Sejak. Mereka tertawa penuh bahagia. Eng Moy, berjanjilah. Janji apa? Janji bahwa engkau akan memberiku 3 lagi. 3 orang adik Giokeng, 2 laki-laki dan 1 perempuan lagi, jadi 2 laki-laki 2 perempuan. Cukup, bukan? Biao Eng menggeleng kepala. Tidak cukup. Biar selusin. Hus. Biar kau repot kelak kalau mereka semua merengek minta baju baru dan sepatu baru. Baru tahu rasa kau. Tiba-tiba Keng Hong menjatuhkan diri di atas bangku di taman belakang rumah mereka, lengan kiri menekan siku di atas lutut, tangan kiri menunjang dagu, tangan kanan memijit-mijit pelipis, alisnya berkerut. Waduh, anak selusin. Dan aku hanya menjadi petani di gunung ini. Mana cukup? Dan mereka perlu pendidikan semua. Kalau kita tidak tinggal di kota, dan aku mempunyai penghasilan cukup besar, wah, kasihan sekali mereka. Kita harus berusaha, isteriku, kalau tidak, kasihan dong mereka. Biao Eng memandang dengan mata terbelalak, mulutnya menahan tawa. Benar, suamiku, tidak sedikit biayanya. 12 pasang sepatu baru, 12 pasang pakaian, selusin perut ditambah kita berdua yang setiap hari harus diberi makan, wah, kalau aku tidak bekerja keras, aduh, kasihan sekali mereka. Stop. Mereka siapa yang kau kasihani itu? Siapa lagi? Anak-anak kita yang selusin itu. Mabuk atau mimpi kau? Anak kita cuma 1. Keng Hong bengong dan akhirnya tertawa, menampar kepalanya sendiri. Aku tidak merasa seolah-olah kita telah mempunyai selusin orang anak. Wah, kalau begitu jangan membalap, isteriku. Membalap apa? Produksi anak itu loh. Lambat-lambat saja. Hus. Cabul kau, ya. Kembali mereka tertawa-tawa. Memang, tiada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan dalam hubungan suami istri yang penuh kasih sayang, penuh pengertian, penuh kepercayaan dan kesetiaan. Apalagi kalau suami istri itu sudah dikaruniai anak. Cia Keng Hong. Keng Hong dan istrinya yang sedang bersenda gurau dan menimang-nimang anak mereka itu terkejut dan menoleh. Chong San. Keng Hong melompat dan lari menghampiri Chong San dengan kedua tangan dilonjorkan untuk memeluk sahabat baiknya itu, wajahnya berseri dan hatinya girang bukan main. Tiba-tiba dia berhenti dan memandang keadaan sahabatnya dengan mata terbelalak. Wajah Chong San pucat sekali, matanya merah, rambutnya maut dan pakaiannya tidak karuan. Chong San. Apa yang terjadi? Saking marahnya, sukar bagi Chong San untuk mengeluarkan kata-kata. Kemudian dia membentak. Manusia berhati palsu. Aku datang untuk mengadu nyawa denganmu. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Chong San menerjang dengan pukulan hebat ke arah Keng Hong. Pendekar ini terkejut bukan main. Gerak refleks dari tubuhnya yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi itu membuat dia otomatis menangkis, akan tetapi karena dia tidak merasa berhadapan dengan musuh, tangkisannya itu dilakukan tanpa pengerahan tenaga. Des! Tubuh Keng Hong terlempar dan dia jatuh menggulingkan diri, lalu meloncat bangun sambil berseru. Hei Y3! Chong San, mengapa? Akan tetapi Chong San telah menerjang lagi, kini dengan tendangan ke arah bawah pusar, tendangan maut. Keng Hong yang masih bingung itu cepat mengelak, akan tetapi kembali dadanya kena dihantam. Bu! Tubuhnya terguling-guling untuk kedua kalinya. Engkau atau aku yang harus mampus? Chong San membentak dan meloncat ke depan, mengirim pukulan hebat yang dimaksudkan untuk membunuh. Plak 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 plak. Bertubi-tubi datangnya pukulan Chong San yang selalu ditangkis oleh Keng Hong. Kalau Keng Hong menggunakan sinkangnya, tentu tangkisan itu sudah cukup membuat penyerangnya terjengkang. Akan tetapi Keng Hong tidak mau melakukan hal itu, maka biarpun dia bergerak cepat menangkis terus, karena tidak sungguh-sungguh melawan, kembali sebuah tendangan Chong San mengenai perutnya. Des! Tendangan ini hebat bukan main karena yang dimainkan adalah ilmu menendang dari Xiao Limpai yang amat kuat dan cepat. Kalau orang lain yang terkena tendangan ini, andai kata orang itu memiliki kekebalan juga, tentu isi perutnya mengalami getaran hebat dan akan menderita luka di sebelah dalam.
Akan tetapi Keng Hong hanya terlempar dan terbanting lalu bergulingan tanpa menderita luka, luar maupun dalam. Pada detik berikutnya, tubuh Chong San sudah meloncat ke depan dan kakinya siap menginjak kepala Keng Hong dengan pengerahan tenaga sinkang sekuatnya. Apalagi hanya kepala orang, batu pun akan pecah terkena injakan dahsyat ini. Dan biarpun Keng Hong seorang yang memiliki kepandaian tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Chong San, namun dia tidak berani menerima injakan pada kepalanya itu. Dia menjadi penasaran, cepat tangannya menyambar, menangkap kaki Chong San dan sekali dia mengerahkan tenaga mendorong tubuh Chong San terlempar dan terbanting ke atas tanah. Chong San sahabatku yang baik, apakah engkau telah gila? Keng Hong melompat bangun. Chong San sudah bangkit lagi dan mencabut senjatanya, sepasang Im Yang Pit hitam dan putih. Memang aku telah gila. Aku tahu kepandaianku masih terlalu rendah untuk melawanmu, akan tetapi aku tidak takut. Engkau atau aku yang harus mampus? Setelah berkata demikian, Chong San menerjang maju lagi dengan sepasang senjatanya, menotok ke arah jalan darah yang mematikan. Keng Hong cepat mengelak dan dia terhuyung-huyung ke belakang. Peristiwa ini amat mengejutkan dan mendukakan hatinya sehingga dia tidak begitu mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Desakan Chong San yang sudah amat marah sekali itu membuatnya terhuyung dan melihat ini Chong San makin beringas, mengirim serangan maut tanpa memperhatikan penjagaan diri sendiri. Chong San. Keng Hong berteriak, kaget bukan main karena maklum bahwa jurus serangan itu tak mungkin dielakkan lagi, juga amat berbahaya dan satu-satunya jalan baginya hanya mendahului lawan dengan pukulan atau tendangan. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini. Keadaannya amat berbahaya dan biarpun dia memiliki sinkang kuat, namun masih diragukan apakah kekebalannya akan dapat menahan sepasang Im Yang Pit yang amat lihai itu. Chong San yang wajahnya seperti berubah menjadi iblis itu menggerakkan sepasang Im Yang Pit, yang kanan menusuk ke arah mata, yang kiri menusuk ke arah ulu hati. Terang-terang. Chong San terhuyung ke belakang, sepasang Im Yang Pitnya terpental dan hampir terlepas dari tangannya. Ternyata Biao Eng telah berdiri di depannya dengan muka merah dan mata terbelalak seperti menyinarkan api. Dua buah senjata rahasianya, bola-bola berduri, tadi telah menyambar dan menangkis sepasang Im Yang Pit, dan kini sabuk suteranya yang putih sudah bergerak melayang-layang di atas kepala penuh ancaman. Yap Chong San. Kalau engkau sudah gila, aku masih bisa mengampunimu, akan tetapi kalau kau tidak gila, jangan kira engkau boleh menghina suamiku begitu saja. Apakah engkau sudah demikian jagoan sehingga hendak menjual laga di sini? Sikap Biao Eng seperti seekor singa betina diganggu anaknya, wajahnya yang cantik itu mangar-mangar kemerahan dan sinar matanya berapi-api. Chong San masih memandang Keng Hong penuh kebencian. Tanpa menoleh ke arah Biao Eng dia berkata suaranya dingin. Si Biao Eng, aku tidak memusuhimu, tidak ada urusan sesuatu denganmu. Aku malah kasihan kepadamu. Akan tetapi, aku harus membunuh manusia hina Chia Keng Hong ini, atau aku sendiri yang akan mati di tangannya. Kembali dia menerjang ke depan, menyerang Keng Hong dengan senjatanya yang digerakkan cepat, menggunakan jurus nekat yang hendak mengadu nyawa. Kalau begitu, engkaulah yang mampus, bentak Biao Eng dan begitu tangannya bergerak, tampak sinar putih menyambar dan tahu-tahu sepasang Im Yang Pit telah terbang terlepas dari kedua tangan Chong San, terampas oleh ujung sabuk yang amat lihai. Dalam kemarahannya, Biao Eng kembali menggerakkan tangan dan kedua batang pit yang terlilit ujung sabuknya itu kini meluncur seperti dua batang anak panah ke arah tubuh Chong San. Eng Moi. Jangan. Keng Hong berseru, namun terlambat karena sudah tampak sinar hitam dan putih sepasang pit itu meluncur cepat sekali ke arah Chong San. Keng Hong melempar diri ke depan, berhasil menyambar pit hitam, akan tetapi karena jaraknya amat dekat dan posisinya juga miring, pula dia tidak mengira istrinya akan membunuh Chong San, pendekar ini tak dapat meloloskan diri dari pit putih yang menyambar dan menancap di pundaknya. Keng Hong berdiri tenang, mencabut pit putih dari pundaknya, membiarkan darah muncrat dari lukanya dan menyerahkan sepasang pit itu kepada Chong San sambil berkata, Chong San, ada persoalan dapat dibicarakan, kalau memang aku bersalah, setelah kita bicara, masih belum terlambat bagimu untuk membunuhku. Dan percayalah, kalau aku bersalah, aku akan menyerahkan nyawa dengan sukarela. Chong San menyambar sepasang pitnya dan membentak. Mau bicara apa lagi?
Kepura-puraanmu ini saja sudah menjadi jawaban, sudah menjadi bukti akan kerendahan budi dan kekotoran watakmu. Hayo, kau bunuh saja aku. Biao Eng menarik tangan suaminya dengan kasar ke belakang, kemudian dia sendiri melangkah maju menghadapi Chong San sampai dekat sekali. Telunjuk kirinya menuding hampir menyentuh hidung Chong San dan suaranya melengking nyaring tanda bahwa nyonya muda ini sudah kehilangan kesabarannya. Yap Chong San, tak usah banyak bicara. Aku pun muak mendengarkan omonganmu. Kalau engkau tidak gila, tentu engkau sudah buta oleh cemburu, engkau manusia tolol. Memang tidak perlu bicara lagi, aku si Biao Eng, saat ini menantangmu untuk mengadu nyawa. Hayo, keluarkan semua kepandaianmu, dan kalau aku tidak bisa membunuh engkau yang telah menghina suamiku, jangan sebut aku si Biao Eng. Dadanya bergelombang dan tangannya yang memegang sabuk sutera menggigil. Kakinya melakukan gerakan dibanting-banting ke arah tanah dan Keng Hong menjadi pucat wajahnya. Celaka, pikirnya, kalau istrinya sudah seperti itu, biar setan pun takkan mampu menahannya dan kalau Chong San melawan, dia sendiri belum tentu akan dapat menyelamatkan Chong San dari tangan maut istrinya. Akan tetapi Chong San tidak marah, malah menggeleng kepalanya dan suaranya penuh duka. Si Biao Eng, sudah kukatakan tadi, aku tidak memusuhimu, aku bahkan kasihan kepadamu. Kita berdua menjadi korban, menderita nasib yang sama, bagaimana aku dapat memusuhimu? Aku pun tidak dapat bicara karena aku tidak mau merusak kebahagiaanmu. Biarlah sekali ini, memandang mukamu, aku mengundurkan diri. Akan tetapi jagalah engkau, Chia Keng Hong, sekali waktu aku akan menjumpaimu sendiri, tanpa campur tangan isterimu, dan saat itulah aku akan membunuhmu atau engkau terpaksa harus membunuhku. Sampai jumpa. Chong San membalikkan tubuhnya dan lari dari situ. Keng Hong dan Biao Eng mendengar suara sesenggukan keluar dari mulut orang yang lari itu. Kasihan dia. Sungguh heran, apakah yang terjadi? Keng Hong berkata lirih. Biao Eng membalikkan tubuh menghadapi suaminya, matanya masih merah sekali dan ia berkata keras. Chia Keng Hong, mengapa engkau begini pengecut? Keng Hong terbelalak memandang istrinya. Ah, aku. Pengecut? Apa maksudmu? Biao Eng membanting-banting kakinya. Sungguh memalukan sekali, mempunyai suami seorang yang lemah, seorang pengecut. Engkau dihina orang, engkau diserang. Engkau dimaki, dan engkau tidak membalas malah menaruh kasihan kepadanya. Di mana kegagahanmu? Keng Hong menghela napas. Isteriku yang manis, sabarlah. Keng Hong melangkah maju dan hendak merangkul istrinya, akan tetapi Biao Eng menggerakkan pundaknya mengelak dan mulutnya cemberut. Sabar apa? Aku dapat menduga bahwa dia itu tentulah cemburu kepadamu. Dia menjadi marah karena mengira yang tidak-tidak. Dia menuduh dan hatinya dikacau oleh dugaan yang keliru. Akan tetapi engkau yang dituduh, engkau difitnah. Kalau orang tidak bersalah, harus melawan. Kalau engkau diam saja dan mengalah, rela dihina, dimaki dan dipukul, hal itu berarti engkau memang bersalah. Wah wah wah, apakah engkau pun menuduh aku pula? Sikapmu sendiri yang membuat orang curiga. Kalau memang engkau bersih, mengapa engkau membiarkan dirimu dihina oleh Chong San? Eng Moi, isteriku yang manis. Bukan saatnya merayu. Hatiku sedang panas, tahu? Bicara seperlunya saja. Pada saat itu terdengar suara anak menangis dan Biao Eng sadar dari keadaan marah luar biasa itu. Dia cepat membalik, meloncat dan memondong anaknya yang tadi ia letakkan di atas rumput ketika ia turun tangan membela suaminya. Sambil memondong anaknya, dia membalik menghadapi suaminya dan biarpun sikapnya masih marah, namun matanya tidak lagi berapi-api, kedua lengannya menimang-nimang anaknya yang segera berhenti menangis. Melihat ini Keng Hong menjadi terharu dan terasa benar olehnya betapa istrinya amat mencintainya, membelanya dan tadi bahkan ingin mengadu nyawa dengan Chong San untuk membelanya. Eng Moi, maafkan aku kalau aku mendatangkan penasaran di hatimu. Ketahuilah, aku tadi memang mengalah. Akan tetapi bukan mengalah karena kalah, bukan mengalah karena salah, bukan pula mengalah karena takut, melainkan mengalah karena sadar, isteriku. Engkau sendiri tahu bahwa dia dalam keadaan tidak normal, seperti gila oleh kemarahannya, mungkin oleh cemburu yang tak berdasar. Nah, setelah aku sadar bahwa dia itu seperti gila, apakah aku pun harus menjadi gila seperti dia dan melayaninya?
Mata Biao Eng melotot, dan mata itu bertambah indah dalam pandangan Keng Hong yang tahu bahwa akan ada badai mengamuk dari mata melotot itu. Apa? Badai itu mulai menyerangnya. Engkau menganggap aku gila. Oh, apalagi ini? Masih pura-pura lagi. Kau bilang dia gila, yang melawannya sama gilanya, dan aku tadi melawannya, jadi kau memaki aku gila. Ceraikan saja kalau begitu. Biao Eng mengusap air matanya yang menetes turun. Pucat wajah Keng Hong. Belum pernah dia melihat istrinya menitikan air mata seperti ini, apalagi menantang dicerai. Dia menyesal sekali dan maklum bahwa urusan tidaklah sekecil yang dianggapnya semula. Cepat dia menjatuhkan diri berlutut dan berkata penuh penyesalan dan permohonan. Eng Moi, istriku yang terkasih, ibu anakku yang tersayang. Ampunkanlah mulut suamimu yang lancang dan pandangan yang dangkal ini. Tiba-tiba Biao Eng juga berlutut, menggunakan lengan kiri merangkul pundak dan ia terisak di atas pundak suaminya. Engkau yang harus mengampuniku, suamiku. Bukan main besar dan bahagianya rasa hati Keng Hong, akan tetapi juga dia terheran-heran. Biao Eng, aku tadi gelisah sekali. Bayangkan saja, engkau begitu marah dan minta cerai. Aku hanya main-main, mengancam karena hatiku jengkel sekali melihat Chong San yang menghinamu. Engkau benar, suamiku. Dia gila dan aku pun tadi hampir gila telah melayani seorang gila. Begitu girangnya hati Keng Hong sehingga dia menghadiahkan ciuman mesra pada mulut yang mengeluarkan kata-kata itu, kemudian dia menciumi kepala putrinya. Kalau aku tadi ketularan kegilaanmu dan aku membalas, benar-benar menceraikanmu bagaimana? Aku akan mati, jawab Biao Eng tegas. Aku hanya mau bercerai darimu kalau mati. Isteriku. Keng Hong merangkul istri dan putrinya dengan kedua lengan, kegelisahannya mengenai Chong San lenyap terselubung kebahagiaan yang dirasakan di saat itu. Pundakmu. Harus segera diobati. Keng Hong menjamah pundaknya yang tadi tertusuk pit. Tidak apa-apa, lukanya hanya kecil, darahnya sudah mengering, sebentar pun sembuh. Pit dari Chong San tidak beracun, tidak berbahaya. Disebutnya nama ini membuat mereka termenung, teringat kembali. Keng Hong mengerutkan keningnya, teringat dia akan Yancu. Sungguh heran aku, apakah yang telah menimpa keluarga Chong San dan Sumoy? Biao Eng juga termenung. Chong San telah menjadi seperti gila. Bagaimana dengan Yancu? Aku pun khawatir sekali, suamiku. Tentu terjadi hal yang amat hebat menimpa mereka, dan aku khawatir. Siapa lagi kalau bukan dia yang mengacau? Keng Hong mengerti karena dugaannya pun menuju ke sana. Cui Im. Istrinya mengangguk dan mereka berpandangan. Melihat pandang mata istrinya, Keng Hong maklum bahwa istrinya menyesalkan pengampunannya terhadap Cui Im, maka dia berkata perlahan. Aku tidak akan sudi mengampuninya lagi kalau benar dia masih belum bertobat dan masih mengacau dan merusak kebahagiaan Sumoy dan suaminya. Su Heng. Keng Hong dan Biao Eng meloncat dan membalikkan tubuh, memandang terbelalak kepada Yancu yang datang berlari-lari. Kalau saja Yancu tidak mengeluarkan suara memanggil tadi, tentu mereka berdua akan pangling. Wajah yang dahulunya seperti sekuntum bunga yang sedang mekar, cantik jelita dan selalu riang gembira, berseri-seri itu kini kotor dan muram, matanya membendul dan merah kebanyakan menangis, air mata di pipi tidak dibersihkan, terkena debu membuat wajah itu cemang-cemong, rambutnya kusut tidak disisir, pakaiannya pun kusut dan matanya membayangkan kedukaan hebat. Yancu. Biao Eng berkata lirih, penuh iba dan kaget. Sumoy, kau kenapakah? Keng Hong cepat melangkah maju menyambut. Jangan dekat. Jangan sentuh aku. Yancu tiba-tiba berhenti ketika melihat Keng Hong melangkah maju menyambutnya. Keng Hong terkejut sekali dan sejenak timbul kekhawatirannya bahwa jangan-jangan Sumoynya ini pun menjadi gila. Sumoy, ada apakah? Engkau seperti marah dan membenciku, apakah salahku? Su Heng, engkau satu-satunya orang yang kumuliakan, satu-satunya orang yang kucinta seperti kakak, seperti pengganti orang tuaku. Mengapa engkau begitu kejam? Mengapa engkau merusak kebahagiaan hidupku? Mengapa engkau menceraikan aku dari suami dan anakku? Su Heng, jawablah. Di depan Enci Biao Eng. Katakan terus terang,
Siapakah yang kau cinta dengan cinta kasih pria terhadap wanita, aku ataukah Enci Biao Eng? Kalau ada halilintar menyambarnya di saat itu, belum tentu Keng Hong akan sekaget ketika mendengar kata-kata Sumoynya ini. Sumoy, Yancho. Apa artinya semua ini? Aku sungguh tidak mengerti. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.